Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadina dengan NIM A221222025 dari kelas E Prodi Pendidikan Biologi. Baik, di sini saya akan membahas materi mengenai sistem rangka pada hewan dan sistem pencernaan pada hewan. Pengertian sistem rangka. Sistem rangka merupakan suatu sistem yang dibangun oleh struktur-struktur keras dari tubuh yang sifatnya menyokong dan melindungi. Sistem rangka ini merupakan suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Kemudian ada fungsi dan jenis rangka hewan. Fungsi rangka hewan. Yang pertama, memberikan bentuk tubuh makhluk hidup. Yang kedua, melindungi organ-organ tubuh yang vital. Yang ketiga, menahan dan menegakkan tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Yang kelima, tempat perlekatan otot. Yang keenam, tempat penimbunan dan penyimpanan zat kapur. Yang ketujuh, sebagai alat gerak pasif. Adapun jenis rangka pada hewan ada dua, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Kemudian sistem rangka pada hewan. Sistem rangka pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rangka sumbu atau rangka aksial. Rangka aksial meliputi tengkorak, yaitu carinium, tulang belakang columna vertebralis, tulang rusuk yaitu costae, dan tulang dada sternum. Kemudian yang kedua, rangka anggota, yaitu rangka apendikular, meliputi gelang bahu dengan rangka anggota depan dan gelang pinggul dengan rangka anggota belakang. Kemudian ada sistem rangka pada hewan vertebrata. Yang pertama itu Pisces. Contohnya pada ikan. Ikan memiliki bentuk tubuh yang merupakan hasil interaksi antara sistem rangka dan otot, serta mengalami evolusi untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Rangka ikan terdiri dari tulang rawan dan tulang sejati, dengan tulang tengkorak yang melindungi otak. Struktur rangkanya terbagi menjadi kerangka aksial dan apendikular. Dengan tulang tempurung kepala berperan penting dalam melindungi organ sensoris dan mendukung fungsi insang. Kemudian aves, contohnya pada burung. Burung memiliki rangka yang terdiri dari tengkorak tulang belakang, tulang dada, gelang bahu, gelang panggul, anggota tubuh, dan sayap. Sebagian tulang burung berongga dan ringan untuk mengurangi berat, terutama pada burung yang dapat terbang tinggi. Tulang dada burung kuat dengan tonjolan-tonjolan seperti crista sterni dan spina sterni, melekatnya otot yang berfungsi untuk terbang. Rangka burung normal beratnya sekitar 1% dari berat badan burung. Mata burung ditempatkan di tengkorak dan didukung oleh cincin mata sklerotik. Sistem tulang belakang burung terbagi menjadi 5 bagian, yaitu tulang belakang bagian badan, hinanstrum, ekor, dan pigotile. Kemudian yang ketiga, contohnya pada katak. Rangka katak tersusun atas endoskeleton yang disokong oleh bagian yang lunak. Titik pada fase berurut tulangnya masih lunak dan menjadi keras pada fase dewasa. Pada katak, tulang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu bagian atas pada bagian sentral dan kedua ujungnya. Kemudian yang keempat ada reptil. Contohnya pada kadal. Sistem rangka pada kadal terbagi menjadi endoskeleton dan endoskeleton. Endoskeleton terdiri dari sisik menanduk yang menyelubungi permukaan dengan bentuk yang berbeda di kepala, badan, dan ekor. Kemudian endoskeleton terdiri dari skeleton aksial, tengkorak, kolumna vertebralis, tulang dada dan rusuk, dan apendikular. Kemudian yang kelima ada mamalia, contohnya pada simpanse. Tulang tengkorak mamalia terdiri dari sekitar 35 tulang atau lebih sedikit. Meskipun lebih kuat dan padat, tengkorak mamalia terdiri dari rahang, kotak-otak, dan tulang wajah. Pada mamalia, kolumna vertebralis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu vertebrata cervicalis, yaitu leher, vertebrata thoracalis, yaitu punggung, vertebrata lumbalis, yaitu sabuk, vertebrata sacralis, yaitu sakral atau pelvis, dengan tulang atlas sebagai cervicalis pertama dan tulang aksis sebagai ruas kedua.
Kemudian di sini sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Yang pertama itu hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan yang sumber makanan utamanya berasal dari tumbuhan. Contoh herbivora antara vertebrata lain yaitu sapi. Saluran pencernaan pada hewan herbivora dimulai dari mulut. Hewan herbivora memiliki gigi yang cocok untuk mengunyah tumbuhan serat tinggi. Kemudian hewan karnivora. Contoh hewan karnivora yaitu harimau. Saluran pencernaan pada hewan karnivora dimulai dari mulut, usus halus, lambung, sekum, dan kolon. Hewan karnivora memiliki gigi taring yang tajam untuk merobek dan mengunyah daging. Kemudian pada hewan aves, contohnya pada burung, ialah sekelompok hewan yang bertulang belakang vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Saluran pencernaan pada burung terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, kelenjar, lambung pengunyah, empedal, usus halus, usus besar, rektum, dan kloaka. Kemudian pada hewan reptil, sistem pencernaan pada reptil yaitu yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kemudian pada hewan amfibi, saluran pencernaan pada amfibi terdiri atas mulut, kerongkongan yaitu esofagus, jambung yaitu ventriculus, usus yaitu intestinum, dan kloaka. Hewan pisces, saluran pencernaan ikan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut ikan terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Baik, itu saja penjelasan mengenai sistem rangka pada hewan dan sistem pencernaan pada hewan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.